Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya atas nama Sarah Rahayu dari kelas PPG Prajabatan IPS Angkatan 1 Universitas Hamdan Wadi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari desain instruksional dalam pembelajaran daring dan bauran. Dalam hal ini dapat dimaknakan bahwa desain instruksional merupakan suatu proses perencanaan atau analisis desain pengembangan yang mengarah pada setting pendidikan atau rancangan dari suatu pembelajaran. Pada kesempatan ini saya telah menyusun 3 desain instruksional, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, model pembelajaran problem based learning, dan model pembelajaran discovery learning. Yang dimana dari 3 model tersebut saya hubungkan dengan metode atau bahan atau media pembelajaran yang menggunakan digital storytelling ataupun literatur circle. Lalu selanjutnya, pada kesempatan selanjutnya saya akan memaparkan satu persatu dari desain instruksional yang telah saya susun. Yang pertama, desain instruksional dari project based learning yang berbantuan digital storytelling. Pada hal ini bahwa project based learning terbagi atas 7 sintak, yang dimana sintak pertama yaitu penelitian atau penentuan project. Sintak yang pertama itu penentuan project, yang dimana di sini penayangan video, animasi, fenomena dari masalah sosial yang mampu menjadi standar pengantar pemahaman dari siswa akan suatu fenomena masalah sosial yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua, pembentukan kelompok dan penentuan topik masalah sosial dari setiap proyek. Jadi pada hal ini setiap siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok, lalu setiap kelompok memiliki tema atau judul proyek atau isu dari masalah sosial tertentu. Jadi setiap kelompok memiliki isu masalah sosial yang berbeda-beda. Lalu sintak yang kedua yaitu merancang langkah. Pada hal ini guru menayangkan video langkah-langkah dalam pengamatan fenomena masalah sosial, yang dimana video ini berupa ilustrasi ataupun tahapan dalam melakukan pengamatan fenomena sosial yang mampu menjadi dasar pemahaman dari suatu siswa bahwa pengamatan fenomena sosial itu memiliki beberapa tahapan. Lalu selanjutnya siswa dalam suatu kelompok menyusun langkah-langkah pengerjaan proyek sesuai dengan dasar mereka terkait tahapan pengamatan fenomena sosial. Lalu sintak yang ketiga yaitu jadwal pelaksanaan. Pada hal ini tiap kelompok atau tiap siswa dalam kelompok menentukan pembagian tugas antar anggota dan penentuan timeline pengerjaan dari suatu tiap tugas, sehingga setiap siswa itu memiliki tugas masing-masing dalam suatu kelompok dan terdapat timeline dari pengerjaan dan pengumpulan data yang akan mereka amati dalam fenomena sosial. Dan tentunya hal ini pun di-timeline-kan sebagai suatu batas mereka melakukan pembimbingan kepada guru. Sintak yang keempat yaitu evaluasi proses atau hasil. Pada hal ini, siswa dalam suatu kelompok menyampaikan hasil dari rancangan proyek yang akan mereka susun. Lalu di sini guru mengamati, merevisi, dan merefleksi hasil dari rancangan yang telah disusun oleh siswa terkait pengerjaan proyek. Lalu di sini siswa memiliki kewajiban untuk merevisi atau melengkapi hasil dari rancangan rencana proyek yang akan mereka kerjakan. Lalu sintak yang kelima yaitu pelaksanaan proyek atau susunan laporan. Pada hal ini siswa di sini berperan secara lapangan di luar kelas, turun ke lokasi fenomena masalah sosial yang mereka amati, lalu menyusun dokumentasi atau laporan hasil dari proyek yang telah mereka kerjakan dalam bentuk digital storytelling. Jadi tiap kelompok kita arahkan untuk mendokumentasikan atau menceritakan bagaimana pengalaman lapangan mereka selama mengamati atau pengamatan fenomena sosial di masyarakat dengan
video digital storytelling perjalanan pengamatan mereka. Lalu sintak yang keenam, presentasi atau publikasi. Pada hal ini, tiap kelompok diarahkan untuk mempresentasikan hasil proyeknya dari hasil pengamatan lapangan. Lalu yang kedua, menayangkan video dokumentasi perjalanan pengalaman mereka selama pengamatan fenomena makro-sosial. Lalu sintak yang terakhir, penyelesaian atau perbaikan proyek. Pada hal ini, guru melakukan refleksi atau evaluasi dari hasil data pengamatan masalah atau fenomena sosial yang di masyarakat. Lalu guru memonitoring hal tersebut dan menindaklanjutinya agar setiap kelompok melengkapi dari data-data yang mungkin tidak atau belum tepat sesuai dengan fenomena yang mereka angkat. Oke, selanjutnya desain instruksional yang ketiga yang telah saya rancang di sini, yaitu desain instruksional problem based learning berbantuan literatur circle. Pada hal ini, problem based learning terdiri atas 5 sintak, yang dimana sintak yang pertama yaitu orientasi masalah. Sintak yang pertama itu orientasi masalah, yang dimana setiap kelompok diarahkan materi ataupun artikel ataupun berita terkait konflik sosial dan penanganannya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Berita nyata konflik sosial di masyarakat. Lalu yang kedua, dengan adanya gambaran terkait berita nyata atau artikel nyata terkait konflik sosial di masyarakat, maka tiap kelompok kita bentuk berdasarkan beberapa kelompok dan pembagian topik konflik sosial dari tiap kelompok yang berbeda-beda. Lalu sintak yang kedua yaitu organisir atau pengolahan siswa, yang dimana dalam ini saya menggunakan prinsip pembelajaran teaching at the right level, yang dimana siswa dibentuk berdasarkan beberapa kelompok. Oke, dilanjutkan kembali bahwa pada sintak kedua, pengorganisir atau pengolahan siswa, yang dimana di sini menggunakan prinsip at the right level, yang dimana siswa dibagi berdasarkan tingkat kemampuannya, yaitu ada yang C3, C4, dan C5. Lalu sintak yang keempat yaitu pengembangan atau penyajian hasil. Dalam hal ini, siswa yang telah mampu memilah atau menganalisis isu konflik sosial, baik dari beberapa literatur, baik literatur berupa blog, PPT, podcast, ataupun berita artikel, itu diarahkan untuk menyusun hasil temuan tersebut dalam bentuk mind mapping. Nah, hal ini pun diarahkan dengan tingkat minat siswa terkait literatur isu konflik sosial apa yang mereka minati. Lalu sintak yang ke-5 yaitu presentasi, yang dimana dilakukan presentasi mind mapping hasil dari analisis keterkaitan hasil temuan dan evaluasi hasil temuan yang siswa atau kelompok dapatkan. Lalu selanjutnya pada desain instruksional yang terakhir yang telah disusun yaitu discovery learning berbantuan literatur circle, yang dimana dalam hal ini discovery learning terbagi menjadi 5 sintak. Sintak yang pertama yaitu merumuskan pertanyaan, yang dimana mengajukan pertanyaan pemantik terkait kelompok sosial, apa yang siswa ketahui tentang kelompok yang ada di masyarakat, atau pernahkah kamu melihat suatu kelompok di masyarakat. Lalu sintak yang kedua merencanakan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok, lalu setiap kelompok memiliki subtema bacaan terkait kelompok sosial di masyarakat sesuai dengan jenis kelompok sosialnya. Lalu sintak yang ketiga mengumpulkan dan menganalisis data. Tiap anggota memiliki subtema pencarian topik yang diarahkan untuk membaca berbagai literatur bacaan dalam bentuk FGD. Jadi setiap kelompok itu dalam anggotanya itu memiliki penugasan peran untuk mencari tahu atau menggali terkait kelompok sosial yang terdapat di masyarakat dengan berbagai literatur bacaan.
Lalu, sintak yang keempat menarik simpulan. Nah, dengan adanya tiap anggota kelompok memiliki peran mencari literatur, maka hasil literatur tersebut dikumpulkan dan disatukan menjadi satu temuan atau simpulan. Lalu sintak yang kelima, aplikasi dan tindak lanjut. Dalam hal ini setiap anggota menyampaikan hasil dari temuan literatur yang mereka baca terkait kelompok sosial untuk dapat memperoleh benang merah atau pemahaman bermakna dari makna kelompok sosial yang mereka temui dari berbagai literatur. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari 3 desain instruksional, baik yang project based learning, problem based learning, ataupun discovery learning yang berbantuan digital storytelling ataupun berbantuan literatur circle. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.